Keberagaman yang Indonesia punya menjadi sifat khas dan kekuatan yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Pendidikan berbasis pluralisme menjadi salah satu garda depan demi terciptanya rasa toleransi, meningkatkan nilai-nilai toleransi di tengah keanekaragaman perbedaan. Papan Tulis berkolaborasi dengan Sri Kandi Lintas Iman, Srili, melalui seri khusus ini, mengajak pendengar Papan Tulis bersama-sama membangun narasi yang lebih baik tentang pendidikan pluralisme di sekolah, melihat kembali konsep dasar, tantangan, potensi, peran guru, sampai peran perempuan dalam pendidikan pluralisme di sekolah. Halo, selamat datang kembali di podcast Papan Tulis. Saya Camida dari Sri Kandi Lintas Iman sebagai host di podcast episode kali ini. Nah, di seberang sana udah ada Bu Nining yang akan saya ajak untuk ngobrol-ngobrol soal pendidikan toleransi di sekolah. Halo Bu Nining. Hai Mbak Mida, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, selalu bersemangat. Nah, pendengar podcast Papan Tulis, jadi mau ngasih info dulu nih sedikit. Saya nanti Bu Nining juga akan menjelaskan sendiri sih cerita tentang beliau itu siapa. Nah, Bu Nining ini beberapa waktu yang lalu alumni dari program Srili, pelatihan guru-guru PAUD. Jadi beberapa waktu yang lalu Srili mengadakan pelatihan judulnya Promoting Religious Pluralism Through Early Childhood Education. Nah, salah satu alumninya adalah Bu Nining ini. So Bu Nining, boleh dong cerita dulu. Jadi Bu Nining ini sebagai praktisi pendidikan, ngajarnya di mana, di sekolah mana, terus kemudian sudah berapa lama berkiprah sebagai guru. Silakan Bu. Iya, terima kasih Mbak Mida. Halo semuanya, pendengar dari Papan Tulis. Perkenalkan, nama saya Nining Sulistioningsi atau yang biasa dipanggil dengan. Kebetulan saat ini aktif masih sebagai pendidik di KB Permata Hatiku. Dan untuk di dunia saya sudah berkecimpung mulai tahun 2003. Sudah berapa tahun ya? Kayaknya sudah jatuh, sudah cinta mati dengan dunia pendidikan anak-anak, terutama anak usia dini. Aktivitas lain di luar itu, saya juga sebagai relawan dari Kampung Dongeng Indonesia. Oke. Bu Nining, jadi kurang lebih 2003 ya sampai sekarang 2021, 17 tahun ya Bu. Iya, lebih kurang nggak terasa. Wow, luar biasa banget. Nah, Bu Nining, sebelum nanti saya juga mau tahu nih kira-kira dalam proses 17 tahun berkiprah di dunia pendidikan, khususnya tadi kan ini ya Bu Nining tuh adalah guru di KB gitu. Nah, coba Bu Nining cerita dulu tentang pengalaman kemarin mengikuti programnya di Srili itu seperti apa, Bu? Oke, sebenarnya ketika mengikuti workshop guru sahabat anak dalam masyarakat majemuk itu dari awal sebenarnya kurang begitu tertarik gitu. Topik yang diangkat oleh Srili waktu itu, dan kebetulan teman mengajak saya gitu, ayo ikutanlah gitu, siapa tahu gitu kan, kita nambah-nambah ilmu. Akhirnya kami bertiga satu lembaga itu mendaftarkan. Di hari pertama begitu mengikuti, wow, luar biasa kesannya gitu kan. Di hari pertama dan baru sesi awal itu sudah menemukan sesuatu hal yang wah, ini kayaknya menarik gitu. Sampai di hari
dua, lalu kita ada 2 tahapan ya yang secara offline waktu itu. Semakin semakin ke sini semakin suka, dan nah ini loh yang mungkin selama ini memang kita cari gitu. Bukan hanya saya sebagai seorang pendidik ya, tapi memang sepertinya program-program seperti ini yang sangat dibutuhkan kita saat ini, dengan kita mengevaluasi kondisi yang ada di masyarakat saat ini. Kayaknya hal-hal seperti ini memang harus selalu diprogramkan, dan kalau saya rasa bukan hanya untuk pendidik aja ya, tapi kalau bisa juga mencakup masyarakat luas, masyarakat pada umumnya gitu. Kalau perlu juga wanita-wanita Indonesia, terutama yang khususnya Jakarta, kalau bisa sih ayo kita ajak bersama-sama untuk mengikuti program-programnya dari Srili yang luar biasa ini. Itu sih Mbak Mida, kesannya sangat luar biasa sekali. Tuh. Oke. Tadi Ibu tuh nyebut ini ya, kayak wow ini nih yang kami cari gitu. Bu, coba dong lebih spesifik, apa sih yang kesan itu tuh dalam bentuk apa atau pengalaman apa yang Ibu dan tadi beberapa teman-teman dapatkan gitu. Yang lebih konkretnya kayak gimana Bu, biar teman-teman pendengar juga tahu. Iya, jadi uh, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, ketika saya membaca gitu, membaca judulnya aja kayaknya pasti ini sebenarnya yang mau dibahas di workshop ini gitu kan. Ketika kita sudah mengikuti di hari pertama, sesi pertama itu saja, saya seperti mendapatkan refresh gitu kan. Sebenarnya selama ini saya sudah tahu hal ini gitu, tapi saya merasa oh iya, saya melakukan kesalahan berarti selama ini, karena saya sendiri orang yang sudah tahu tentang kemajemukan yang ada di sekitar kita, tapi kenapa kok saya tidak menjadi peran gitu loh, berperan dalam mengangkat nilai-nilai kemajemukan ini gitu. Dan di situ dikupas habis semua apa saja sih nilai-nilai kemajemukan dan bagaimana kita menyikapi sudut pandang orang yang berbeda-beda ini kan, yang begitu majemuk, yang begitu pluralisme bangsa Indonesia ini gitu. Dan di situ kita juga diberikan satu arahan bagaimana kita bisa menyiasati, bagaimana kita bisa menyusun program-program kita, terutama di lembaga kita yang mungkin selama ini tidak kita tulis ya, tidak kita tulis secara real di setiap rencana pembelajaran kita. Tapi setelah mengikuti workshop itu, langsung Mbak saya bertindak, harus saya cantumkan ini, harus jadi salah satu nilai yang harus saya tanamkan, yang harus saya kembangkan di lembaga saya, nilai-nilai kemajemukan yang ada ini, karena tersirat saja kita tidak terfokus gitu kan. Makanya mulai sejak itu langsung saya arahkan guru-guru saya, ayo ini ada satu arahan yang bagus sekali dan ini memang perlu. Jadi harus mulai dari sekarang kita ini. Jadi anak-anak kita setiap hari yuk kita ajarkan mengenai nilai-nilai kemajemukan yang ada ini. Jadi kalau bukan kita awali dari diri kita, karena kita adalah anak usia dini, kapan gitu kan anak-anak ini mengenal gitu. Dan mereka juga akan semakin tumbuh dewasa. Kalau tidak kita ajarkan dari sekarang, kapan lagi? Ini kesempatan kita, dan saya sudah mendapatkan ilmunya, ya harus segera saya lakukan gitu kan. Nah, jadi banyak sekali hal-hal baru yang baru saya sadari gitu. Oh iya, ternyata selama ini kok saya nggak pernah kepikiran ke sana ya. Dan setelah mengikuti hal ini, kita bahas kita kupas tuntas segala kemajemukan yang ada dan bagaimana kita harus bereaksi, itu akhirnya ya saya lakukan juga. Itulah yang membuat saya benar-benar excited gitu mengikuti Srili. Iya, Bu Nining, saya mau nanti ini, saya nanti mau pengen tahu lagi nih tentang
Tadi Ibu menyebut soal take action langsung nih apa. Nah, tapi sebelum ke situ saya mau ke ini lagi nih, ke pengalaman Ibu ketika ikut acara Srili. Kan memang programnya Srili itu kan dirancang untuk guru-guru PAUD yang lintas iman ya, Bu. Nah, Iya. itu pengalaman Ibu untuk bertemu dan belajar bareng dengan guru-guru dengan berlatar belakang agama yang berbeda itu gimana, Bu? Ibu udah terbiasa atau memang itu sesuatu yang baru menurut Ibu? Terus terang ya, bener-bener pertama kali gitu. Karena selama ini boleh dibilang lebih kurang 17 tahun ya saya menggeluti dunia pendidikan itu lempeng gitu, lempeng dalam arti saya berada di satu yayasan yang eh, apa namanya, homo, yang hanya satu, bukan hetero gitu kan. Jadi basicnya adalah sekolah Islam, jadi saya ya dengan orang-orang yang boleh dikatakan satu iman gitu. Nah, ketika kemarin mengikuti, saya terus terang ketika saya mendapat gambaran gitu bahwa saya akan bertemu dengan mereka sahabat-sahabat yang sekarang semuanya jadi sahabat saya gitu kan, dari berbagai latar belakang agama, budaya, bahasa, kebiasaan itu. Begitu masuk itu, loh kok begini gitu kan. Jadi terus dan alhamdulillah banget saya benar-benar merasa waduh berterima kasih gitu kan, saya akan dalam apa namanya workshop itu. Dari situ kita kan saling sharing gitu, bagaimana permasalahan yang ada di A, B gitu, bagaimana mereka menyikapi permasalahan itu, terus bagaimana ketika saudara yang lintas iman itu justru banyak apa namanya banyak belajarnya, semakin menambah ilmu saya ketika kita sharing langsung gitu, sharing langsung dengan lintas iman gitu kan. Jadi satu pengalaman yang luar biasa gitu, akhirnya sampai sekarang oh ya ternyata diri saya sendiri pun selama ini seperti apa ya, seperti hanya terkurung di dalam satu zona ya gitu loh. Saya belum mencoba untuk mengeksplor bagaimana saya beradaptasi dengan teman-teman yang berbeda dengan saya itu. Dan di Serili itulah, di workshop kemarin itu, di situ awal dari saya pribadi ya, dari saya pribadi untuk mulai mengeksplor gitu. Oke, Bu Nining, eh, saya jadi ini ya, semakin pengen menggali banyak nih dari Bu Nining. Karena gini, tadi kan Bu Nining kan cerita nih bahwa Ibu berada di sekolah yang homogen karena sekolah Islam ya, di yayasan Islam gitu. Terus kemudian apakah ketika pertama kali Ibu tahu bahwa program itu adalah program yang isinya guru-guru juga dari berbagai lintas agama. Ibu pertama kali punya pemikiran apa nih ketika pertama kali, kan ini ya pasti wah ini kayaknya ini nih dari orang-orang, maksudnya teman-teman guru-guru yang lain dari beragam agama gitu kan. Ibu punya ini sendiri nggak, punya semacam kayak kecanggungan tersendiri atau bingung ini saya harus bagaimana berkomunikasi atau berelasi dengan mereka, atau sebenarnya ya udah langsung santai aja gitu, Bu? Jujur kalau awalnya gitu kan, ketika saya begitu masuk ruangan pasti canggung dalam arti wah ini saya harus bagaimana, kita kan belum tahu materinya tentang apa gitu. Awalnya seperti itu gitu. Terus mungkin nggak hanya saya, juga ada mungkin beberapa juga ya. Itu yang awalnya kan hanya kayak memblokkan diri gitu loh. Ya mohon maaf gitu kan sebelumnya. Yang itu kok nggak berjalan, oh berarti mungkin apa tidak seiman dengan saya gitu. Ada rasa canggung seperti itu. Jadinya hari pertama itu masih kayak yang ngeblok, oh ini
berapa kursi hanya ditempati yang berjilbab, lalu sebelahnya ini yang tidak berjilbab. Masih terlihat seperti itu, terus terang. Tapi ketika kita sudah masuk di sesi pertama seperti ini, oh ternyata kita sendiri harus diajari untuk toleransi gitu kan, tidak boleh ada perbedaan. Akhirnya di hari kedua sudah mulai berbaur gitu. Karena seperti saya sendiri kan kurang terbiasa dengan beradaptasi, interaksi dengan rekan-rekan yang lintas iman gitu. Jadi kesan awalnya yaitu ada rasa canggung, takut apa yang saya sampaikan menyinggung perasaan mereka, atau mungkin jangankan yang lintas iman ya, mungkin yang seperti Jawa dan Sumatera itu saja kita khawatirkan sedikit salah persepsi gitu kan, seperti itu. Ada Rasa ketakutan canggung itu di ya Bu awal ya? ada. Iya betul Mbak Mida. Jadi di awal memang ada, tapi begitu setelah jeda istirahat itu aja, Roma, kita sudah mulai, oh ya say hello, udah mulai perkenalan siapa dan ini gitu. Oh gitu ya. Oh, jadi kebetulan sahabat-sahabat semua yang ikut hari itu asik semua gitu. Mereka open semuanya. Jadinya ya akhirnya di hari kedua tidak ada pembatasan lagi gitu. Kita sudah mulai berbaur, sudah saling dan sudah tidak ada lagi yang seperti ada penyekat gitu, sudah tidak ada. Itu asiknya di situ. Oke, wah menarik banget karena ternyata perjumpaan itu sangat penting ya Bu ya. Iya, apa istilahnya, intensitas kita berinteraksi, bertemu dengan teman-teman yang lintas iman, lintas budaya, lintas bahasa gitu kan, lintas kebiasaan aja lah. Itu sebenarnya mempengaruhi bagaimana kita bertoleransi terhadap perbedaan yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Itu sih Mbak Mida. Iya betul. Tadi beberapa kali Ibu sempat menyebut soal sebenarnya Ibu udah mengetahui bahwa memang secara alamiah tuh manusia sudah majemuk dan maksudnya di Indonesia sendiri sudah majemuk ya Bu. Kita tahu realitasnya Indonesia itu sangat beragam gitu. Nah, terus kemudian maka dibutuhkan toleransi gitu kan ya Bu. Sedangkan sekarang Ibu posisinya adalah sebagai pendidik gitu. Nah, yang mau saya tanyakan nih, dari sebelum dan sesudah mengikuti program, itu ada perbedaan nggak soal Ibu memandang toleransi? Tapi mungkin ini lebih spesifik di ini ya Bu, di dunia pendidikan gitu. Ada perubahan nggak dari yang sebelumnya Ibu memahami toleransi seperti apa? Terus apakah misalnya kemudian setelah mengikuti program Ibu menjadi apakah misalnya oh ternyata harus toleransi itu yang seperti ini nih gitu. Gimana Bu? Iya, pastinya ya. Pastinya perbedaannya sudah sangat-sangat. Kalau kemarin saya hanya memandang sebenarnya toleransi itu, apalagi basic lembaga kami ya, yang homogen itu hanya kita harus saling berbagi dengan teman yang ada di sekitar kita. Artinya teman yang masih sepaham dengan itu. Nah, ketika kemarin setelah mengikuti workshop itu gitu, saya berpikir, wah ini memang anak-anak didik saya ini juga harus diperkenalkan gitu. Harus mulai dari sekarang saya coba perkenalkan untuk keluar dari zona aman gitu. Di akhirnya mulai saat itu saya coba mengajak anak untuk mengenal
sebenarnya kita punya saudara yang lebih dari sekitar kita ini gitu. Jadi kita bisa bisa berinteraksi. Kita punya saudara yang lebih banyak di luaran sana yang mungkin selama ini teman-teman nggak tahu siapa mereka gitu kan. Itu dari setelah workshop akhirnya saya punya program-program baru gitu kan untuk menunjang pendidikan toleransi di lembaga saya gitu. Karena bagi saya pendidikan toleransi itu adalah proses untuk mengembangkan gitu. Jadi kalau tidak kita mulai, prosesnya ini tidak kita mulai, maka pendidikan ini tidak akan berjalan gitu loh. Apalagi berkaitan dengan toleransi yang saat ini sudah mulai agak menurun gitu kan. Jadi ayo kita mulai giatkan lagi untuk pendidikan toleransinya ini itu Mbak Nida. Jadi iya, mulai ada program-program baru. Kalau bagi saya sendiri ya di lembaga saya sudah mulai mencanangkan program-program baru yang pendidikan toleransinya ini gitu. Nah ini Bu soal barusan nih yang Ibu sebut habis selesai program terus akhirnya Ibu wah ternyata ini penting nih langsung pengen saya praktikkan gitu dalam proses saya mengajar. Gimana Ibu memasukkan, maksudnya kan sebenarnya kan kalau di kurikulum sebelumnya itu mungkin belum ada ya Bu. Nanti Ibu bisa jelaskan juga sih, maksudnya di kurikulum yang di sekolah Ibu itu seperti apa gitu, apakah sudah ada nilai-nilai tentang toleransi, tentang menghargai kemajemukan atau belum. Terus ketika tadi Ibu menyebut soal saya membuat program-program, nah itu gimana caranya Ibu memasukkan program itu, terus kemudian pelaksanaannya tuh seperti apa Bu konkretnya gitu. Dulu memang belum ada, terus terang aja ya, belum kita ya kita hanya menyesuaikan kurikulum yang ada saja gitu kan, sesuai dengan KAD-KI sudah ditetapkan itu saja. Nah setelah kemarin workshop yang saya ikut itu langsung saya sharingkan ke teman-teman guru dan saya tekankan kepada mereka ini satu program yang dan kayaknya kita memang penting, ini hal yang penting yang harus kita masukkan ke dalam kurikulum kita. Akhirnya saya tanpa mengubah kurikulum yang sudah berjalan, saya memasukkan hal itu lokal untuk lembaga kami gitu. Jadi itu masuk dalam program muatan lokal di mana di situ kita benar-benar menanamkan 10 nilai-nilai kemajemukan yang ada itu kita cantumkan, pokoknya kita perkenalkan kepada anak bagaimana 10 nilai kemajemukan yang ada ini anak harus mengenal dari sekarang itu. Kalau dulu dan untuk realnya, kalau dulu ya Mbak kita punya program misalkan seperti berbagi itu kita kemarin hanya sebatas sebelumnya kepada yayasan begitu ya. Jadi kepada yayasan Islam atau kita berkunjung ke yayasan-yayasan Islam atau panti asuhan yang Islam seperti itu. Setelah mengikuti workshop itu kan, akhirnya saya programkan gitu loh. Kita mengenal sahabat-sahabat kita yang lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Kita berbagi dengan yayasan atau panti asuhan yang lintas iman gitu. Kemarin kita sudah berkunjung ke yang berbasicnya yayasan dari Nasrani seperti itu. Dan di situ memang anak-anak terutama orang tua ya kaget, loh kok begini gitu. Tapi dengan kita memberikan penjelasan, kita memberikan suatu alasan yang tepat kepada orang tua khususnya ya, dan akhirnya mereka alhamdulillah bisa menerima itu. Jadi itu suatu terobosan yang harus
memerlukan perjuangan ya Mbak ya. Gitu. Iya Bu, itu luar biasa banget sih. Maksudnya dalam hal tadi tuh perubahannya yang drastis gitu. Terobosan nih yang Ibu, maaf tadi yang ikut tuh di KB-nya Ibu itu ada berapa guru ya? 3 ya dengan Ibu ya? 4 dengan saya. Oh 4. Dan itu apakah termasuk kepala sekolah di KB-nya itu Bu? Kebetulan saya kepala sekolahnya. Oh Kalau pantesan. untuk yang ikut workshop, iya. Kalau untuk yang ikut workshop kemarin, kita kan satu yayasan ada 3 lembaga. Nah, kemarin yang Oke. ikut workshop adalah kepala-kepala sekolah dari 3 lembaga ini gitu. Lalu begitu Oke. selesai workshopnya, saya sosialisasikan kepada saya. Oke, nah sebenarnya di situ pertanyaan saya sebenarnya selanjutnya karena ternyata peran dari seorang leader di dalam institusi pendidikan itu sangat menentukan arah dari institusi ini mau kemana nih gitu Bu, karena tadi saya baru ini sih baru bertanya-tanya, wah ini terobosannya keren banget, setelah ikut acara langsung bisa apa namanya memasukkan program ini terus kemudian langsung bisa mengunjungi institusi yang berbeda agama gitu, itu kan luar biasa banget ya. Ternyata Bu Nining adalah kepala sekolahnya. Wah, itu tadi Ibu nggak menyebutkan di awal Diuntungkan ya dengan Bu. posisi diuntungkan dengan posisi ya. Betul. Dan tapi saya senang banget mendengar ini karena eh, ketika ada leader gitu terus kemudian berada di posisi leader terus kemudian mempunyai perspektif yang seperti Ibu Nining ini dapatkan terus kemudian jadi bisa mempengaruhi apa namanya aktor-aktor di bawahnya gitu, guru-guru terus kemudian juga apa namanya wali-wali dari siswa terus kemudian akhirnya ke siswanya itu sendiri gitu. Saya sangat senang sekali mendengar ini Bu, luar biasa. Nah Ibu, gini, em, Ibu kan ini udah berhasil melakukan terobosan dengan memasukkan apa namanya eh, tadi Ibu menyebutkan 10 nilai gitu kan, kemajemukan toleransi. Nah, kalau menurut Ibu nih di khususnya di lingkungan pendidikan ya di institusi, em, apa kira-kira ketika misalnya ada sekolah atau ada guru yang tidak memiliki perspektif tentang toleransi itu, mm, menurut Ibu apakah apa ya kayak eh, apa yang akan terjadi gitu ketika misalnya banyak orang yang tidak punya perspektif ini gitu Bu. Disuruh mengurutkan angka ya, 1 sampai 10. Mungkin 10 itu adalah nilainya untuk seberapa pentingnya gitu kan. Jadi sudah merupakan nilai 10 sangat penting banget gitu kan. Kenapa kok nilai toleransi ini harus menjadi prioritas di dunia pendidikan. Meski menurut saya meskipun itu tidak tercantum di dalam kurikulum, tapi sebenarnya dalam keseharian kita namanya juga apa namanya sosial ya, kita tidak mungkin tidak butuh orang lain gitu kan. Kita pasti dalam setiap hal yang kita lakukan itu pasti membutuhkan orang lain. Nah, kita dalam berinteraksi dengan orang mengedepankan ego kita gitu, apa namanya hanya hanya memandang dari sudut pandang kita saja gitu. Kita memandang dari sudut pandang orang lain itu akan menimbulkan satu kesenjangan. Pastinya akan timbul nanti satu perselisihan. Ya, kita sebagai pendidik, kenapa kok hal itu sangat-sangat penting kita pahami? Karena bagi saya pendidik itu bukan hanya yang berlabel guru ya, tapi orang tua itu pun juga seorang gitu. Kenapa kita sebagai seorang guru dan sebagai orang tua
harus mempunyai perspektif yang positif tentang toleransi ini, karena kita ini sebagai contoh, gitu. Contoh buat anak-anak didik kita, contoh untuk anak-anak kita sendiri, toh untuk lingkungan kita. Nah, pun gitu, saya sendiri merasakan ya gerak-gerik saya itu selalu kan jadi pantauan, jadi selalu diawasi gitu. Dan ketika hal itu seperti itu tadi, terobosan, ketika saya memberikan persepsi tentang toleransi ini kepada guru-guru saya, dan saya bisa memberikan satu alasan yang bagus yang bisa diterima dengan nalar dan akal sehat, dan itu tidak menyimpang dari kaidah kita jalani, insya Allah itu masyarakat atau teman-teman kita akan bisa menerima. Apalagi kalau kita mengimbangi dengan diri kita sendiri sudah melakukannya gitu. Orang pasti akan, oh iya, bu guru itu begini, sosial toleransinya baik, hubungan sosialnya dengan masyarakat pun baik. Terus tanpa memandang si A itu siapa, si B siapa, si D siapa, seperti. Jadi kita sebagai panutan gitu, bukan hanya sebagai seorang guru ya, tapi juga sebagai orang tua, ya perspektif tentang toleransi itu memang harus kita sendiri gitu loh yang memiliki yang itu. Jadi ya harus kita awali, semua ini harus kita awali dari diri kita sendiri. Kita kepada orang lain hanya sebatas hanya memberikan ilmu, kita hanya sharing ilmu. Untuk actionnya semua kan kembali kepada diri kita, dan biar orang lain itu percaya dengan apa yang kita atau mau mengikuti apa yang kita sampaikan, ya harus diri kita yang mengawali untuk melakukannya. Kalau bagi saya seperti itu, Mbak Mida. Oke. Nah, Ibu, tadi tuh saya mau tanya lebih jauh sih soal Ibu menyebut soal ini. Ada sekarang ini toleransi itu kan sudah mulai menyusut gitu ya, ada perubahan gitu. Nah, tantangan apa sih yang Ibu gitu hadapi, dan juga mungkin secara lebih luas gitu, tantangan toleransi di dalam dunia pendidikan saat ini gitu, Bu? Tantangannya itu kalau boleh saya bagi-bagi ya. Oh, boleh banget. Tantangannya iya. Pertama, tantangannya dari diri kita sendiri. Kedua, dari lingkungan kita, dan tantangan ketiga dari masyarakat luas gitu. Tantangan dari diri kita sendiri, ketika kita seperti saya sendiri ya, saya sudah benar, toleransi ini memang harus kita memang penting bagi kita gitu kan, harus kita laksanakan. Sebenarnya saya menyadari itu. Lalu terkadang dalam diri kita mau melangkah saja ada rasa, waduh nanti kalau ditentang sama lingkungan bagaimana, nanti kalau begitu. Nah itu jadi mental block kita sendiri yang buka gitu kan, berawal dari diri kita sendiri seperti yang saya sampaikan awal tadi. Jadi dari diri kita sendiri kita harus coba untuk melawan diri kita, tantangan dalam diri kita, hilangkan rasa takut. Yang penting kita ayo action dulu gitu kan, mau nerima atau tidak itu urusan nanti gitu. Yang penting ayo kita lawan diri kita sendiri untuk bisa melakukan toleransi ini, untuk lebih bisa memperkenalkan gitu kan nilai-nilai kemajemukan tentang toleransi ini gitu. Lalu ketika kita sudah bisa action, yang pastinya seperti guru, kok jadi begini ya gitu kan, pastinya itu ada seperti itu, kok seperti ini, terus
kira-kira bagaimana gitu, bertentangan nggak dengan yayasan itu kan. Itu kembali lagi gitu, kita harus punya apa namanya, dasar, satu dasar yang kuat. Bagaimana sih kita harus meyakinkan mereka. Jadi kita harus punya modal dasar yang kuat gitu, alasan kita yang kuat untuk melakukan hal ini gitu kan, untuk memperkenalkan toleransi ini kepada masyarakat luas. Ketika lingkungan terdekat kita sudah bisa kita kendalikan, kita mulai keluar, ketemu lagi tantangan yang lebih majemuk lagi, yang lebih fleksibel lagi, yang lebih luas lagi, yaitu dari sudut pandangnya mereka, dari perbedaan ekonomi itu juga kan berpengaruh, terus perbedaan pola asuh ya, itu berpengaruh sekali gitu. Karena beberapa yang saya alami kemarin adalah ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya, istilahnya dalam arti mengenal teman yang di luar, yang berbeda iman gitu ya. Ada rasa takut gitu, ada rasa ketakutan. Nanti soalnya mereka berpandang anak kecil itu mudah sekali untuk. Nah, di situ mereka ada rasa khawatir. Bu, nanti kalau anak saya tiba-tiba mengikuti mereka bagaimana? Seperti itu. Jadi itu tadi, kita harus punya modal kuat untuk meyakinkan bahwa ini kan hanya sebatas bagaimana kita menghargai mereka. Jadi bukan mempelajari keimanan mereka, tapi bagaimana sikap kita. Masalah agama ya agamaku, agamamu agamamu. Itu kan seperti yang sudah kita ajarkan ya, seperti itu. Jadi tantangan-tantangan yang ada itu fleksibel sekali ya Mbak, banyak sekali, terutama kalau kita sudah menghadapi masyarakat luas gitu. Jadi dari sudut pandang, terus masalah ekonomi, pola asuh juga itu berpengaruh. Oke, tadi lumayan dieksplor ya. Tapi kembalinya ke diri sendiri dulu gitu kan. Apalagi Iya, apalagi diri sendirinya ini adalah diri sendiri yang kayak ibu udah punya peran gitu ya Bu ya, peran sebagai leader gitu. Nah tapi gini Bu, em, yang saya juga lumayan khawatir, maksudnya concern lebih tepatnya ya, dengan em, dunia pendidikan, karena saya juga beberapa tahun terakhir itu apa namanya bergelut di dunia pendidikan kurang lebih 4-5 tahun terakhir inilah gitu. Dan saya juga berada di em, yayasan yang memang Islam gitu, pondok pesantren gitu. Nah, tentu saja eh, tidak, maksudnya gini, ketika saya tidak berada di posisi yang leader gitu, saya mengalami kesulitan untuk mempraktekkan suaranya putus-putus nih. nilai-nilai hal ya. Sekarang udah lebih jelas, Bu? Ya, sekarang udah lebih jelas, Bu. Oke, Oke, udah lebih jelas ya? Oke, udah lebih jelas ya? ya, jelas-jelas. Oke, oke, saya lanjutkan. Nah, gini, jadi ketika ibu berada di posisi yang leader gitu dan penentu kebijakan gitu, eh, ibu tentu saja lebih punya power gitu kan. Tetapi saya juga punya problem karena saya ini beberapa tahun terakhir kan juga berada di dunia pendidikan ibu, 4-5 tahun terakhir inilah gitu. Tetapi posisi saya adalah sebagai guru nih, saya tidak punya posisi yang terlalu signifikan untuk bisa memasukkan nilai-nilai yang saya yakini bahwa ini penting nih, nilai toleransi ini nih untuk dipahami oleh anak-anak, oleh siswa-siswa, dan kemudian dipraktekkan menjadi apa ya, semacam budaya di sekolah gitu. Nah, itu buat saya tidak mudah gitu, tantangannya banyak. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira kalau posisinya apa namanya bukan
bukan di leadernya tetapi pada guru-gurunya ini. Apa yang bisa dilakukan oleh guru-guru ini, Bu, untuk bisa juga misalnya membuat perubahan atau menanamkan nilai-nilai toleransi ini di sekolah, Bu, karena nggak mudah juga ya untuk guru ini bisa tiba-tiba melakukan terobosan tertentu gitu atau membuat aturan tertentu, itu kan nggak mudah ya, Bu. Nah, menurut Ibu gimana tuh? Oke. Eh, Kalau kita bicara sebagai seorang pendidik ya, guru ya, memang kadang kita bertentangan dengan kebijaksanaan yang sudah ditetapkan gitu kan ya. Bukan hal yang mudah gitu kan ketika kita harus mengubah satu kebiasaan, apalagi yang sudah masuk ke dalam satu kurikulum. Kita mau menambah-nambahkan itu juga kan nggak mungkin gitu. Apalagi kalau leader kita itu belum punya pemahaman yang sama dengan kita gitu. Mungkin di sini sebatas sharing gitu kan, bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai kemajemukan ini. Kita mencoba sih menyeimbangkan menyeimbangkan kemampuan yang ada pada diri kita, menyeimbangkan kemampuan yang ada di diri kita dan peluang yang ada gitu. Artinya gini, misalkan misal saya punya kemampuan dalam mendongeng, misalkan seperti itu. Ini saya berperan sebagai guru aja ya, gitu. Saya punya kemampuan untuk mendongeng, dan saya nggak tahu untuk Mbak Mida kemampuannya apa dan untuk tingkat pendidikannya apa, saya juga kan belum memahami. Gitu. Tapi kalau saya kan saya punya kemampuan mendongeng, dan kebetulan yang saya ajar adalah anak-anak usia dini. Bagaimana saya bisa memasukkan nilai-nilai itu tanpa saya harus mengubah gitu kan? Ketika ada satu materi mungkin tentang dinilai bahasa ya, karena kan untuk TK itu ada nilai agama dan moral, bahasa, kognitif. Nah, ketika ada materi bahasa dan di situ kita ada satu materi tentang bercerita, di situ kita bisa selipkan. Di situ kita masukkan juga untuk memperkenalkan gitu kepada anak-anak kita tentang budaya, keberagaman agama, keberagaman suku, bangsa kepada anak-anak kita gitu. Dan dengan menyeimbangkan kemampuan, sumber daya dan kesempatan yang ada seperti ini gitu. Jadi kembali lagi kepada diri kita. Bagaimana kita pinter-pinternya menyiasati tanpa kita harus merubah dari kurikulum atau struktur yang sudah ditentukan oleh lembaga atau mungkin oleh yayasan dan dinas gitu kan. Itu kalau saya sih seperti itu sih Mbak Mida. Jadi menyeimbangkan aja kemampuan yang ada pada diri kita dengan kesempatan yang ada dan sumber daya yang ada gitu. Wah, luar biasa. Kalau saya mau ambil kesimpulannya tuh kayak guru harus melatih kreativitasnya ya, Bu ya. Iya, betul. Pinter-pinternya kita. Guru memang dituntut kreatif kan ya. Betul. Nah, untuk pendengar nih juga yang mungkin ada nih yang mendengarkan juga praktisi pendidikan atau mungkin guru. Jadi memang tadi Bu Nining udah ini ya menjelaskan, ngasih contoh satu praktik yang kiranya bisa dilakukan. Nah, kalau saya sendiri nih Bu Nining, saya itu ngajarnya itu di MA, Madrasah Aliyah gitu. Dan saya ngajarnya itu bahasa Inggris gitu. Nah, yang saya lakukan memang terbatas, yang bisa saya lakukan adalah terbatas di ruang kelas gitu. Ketika tadi tidak bisa mengubah kebijakan secara langsung drastis gitu, nggak bisa. Dan memang itu tantangannya lumayan
serius ya, karena misalnya saya punya perspektif tentang toleransi ini gitu, kemajemukan, tetapi ada banyak yang lain yang belum punya, atau bahkan ternyata kepala sekolahnya juga belum punya. Nah, itu luar biasa banget tuh, bertentangannya atau kesulitannya untuk bisa sampai memahamkan bahwa ini tuh perlu loh gitu. Nah, itu sulit. Tadi tips dari Bu Nining itu bisa dipraktekkan sih, kreativitas ya Bu ya. Untuk guru ini melatih kreativitasnya. Oke. Nah, Bu, saya mau lanjut nih. Nah, Bu Nining, terakhir ya Bu, tadi udah ngobrol banyak banget sih soal pengalaman dan praktik baik yang Ibu lakukan di sekolah Ibu sendiri. Kita tahu bahwa ada banyak banget em, guru-guru di luar sana yang mungkin sebenarnya punya em, pemahaman yang open minded, yang sangat toleran, tetapi kesulitan untuk melakukan terobosan-terobosan. Nah, apa nih support atau dukungan Ibu ke para pendengar yang juga mungkin berada di dunia pendidikan? Iya. Kembali kepada apa namanya, guru itu harus kreatif gitu kan. Ketika kita merasa diri kita punya satu kemampuan gitu dan kemauan, tapi kita kok terhalang oleh kesempatan yang ada gitu kan. Kita coba dulu hal-hal kecil yang kita mulai dengan hal-hal kecil dulu gitu kan. Jadi kita nggak usah terlalu punya target, wah saya harus bisa nih merekrut begitu banyak orang gitu. Tapi pada lingkungan terdekat kita aja dulu gitu. Ketika kita tidak bisa memasukkan itu ke dalam kurikulum kita, ya mungkin kita bisa menyelipkan sedikit-sedikit, kita mengenalkan kepada anak-anak didik kita, kepada anak kita sendiri gitu. Mungkin dengan bagaimana mengenalkan mereka dengan lingkungan yang ada gitu. Jadi kita mencoba untuk mencari kesempatan-kesempatan kecil saja. Ketika kita sudah mendapatkan kesempatan kecil itu, ayo kita mencoba untuk explore lagi lebih banyak. Kan sekarang semua pasti bisa kan memakai memfungsikan handphone kita gitu. Kita coba yuk mencari satu komunitas gitu ya, seperti Srili inilah. Kita coba di situ, karena Srili ini sendiri kan juga memfasilitasi selama ini. Mungkin kita punya kemampuan dan kita punya kemauan, tapi kita tidak bisa untuk mengeksplornya. Sebenarnya Srili ini juga suatu wadah buat kita untuk mengasah kemampuan kita gitu, untuk kita berperan aktif di dalam dunia pendidikan toleransi ini gitu. Ayo kita manfaatkan kesempatan ini gitu. Dan kita cobalah sering sharing gitu sama orang-orang, membuka diri untuk lebih banyak sharing. Siapa tahu kita bisa mendapatkan satu jalan dari si A, si B, si C gitu. Jadi yang pastinya buka dulu tantangan yang ada pada diri kita. Itu aja sebenarnya yang kuncinya di situ. Nanti pasti kesempatan-kesempatan itu akan terbuka sendiri kalau kita sudah mulai membuka diri kita. Itu Mbak Nida. Wah, terima kasih. Semoga pendengar juga bisa mengambil beberapa pelajaran, atau mungkin juga bisa mulai berani gitu, mulai berani aja. Terus juga berjejaring, penting ya Bu untuk minta dukungan dari orang-orang yang satu visi gitu. Dan bisa mengontak Srili lah. Oh iya, tentu saja. Betul, karena di Srili kami juga
ini concern terhadap perempuan dan anak begitu, Bu. Baik Ibu, terima kasih banget ngobrol-ngobrolnya siang ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Begitu ya Ibu Nining, terima kasih. Iya, terima kasih kembali Mak Binda atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf ya jika masih banyak kekurangannya. Kita masih sama-sama belajar ini, hanya sekedar sharing ya. Iya, oke. Terima kasih telah mendengarkan dan ikut serta membangun narasi pendidikan yang lebih baik lewat Papan Tulis. Ikuti kami di Instagram @papantulispodcast. Dan juga ikuti episode-episode Papan Tulis dari manapun teman-teman mendengarkan podcast.